Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Elma Geisa Cahyani dengan NIM 25316901006 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Tonton sampai selesai ya. Daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua tujuan penulisan, yang ketiga pengertian filsafat, ilmu, dan pengetahuan, yang keempat ada hubungan antara filsafat, ilmu, dan pengetahuan, yang kelima ada kesimpulan, yang keenam ada saran. Latar belakang. Yang pertama, perkembangan peradaban manusia didorong oleh kemampuan untuk berpikir dan mencari kebenaran. Yang kedua, tiga konsep fundamental yang menjadi landasan intelektual adalah filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Yang ketiga, pemahaman tentang ketiga konsep ini penting untuk mengembangkan pemikiran kritis dan mengaplikasikan pengetahuan secara bijaksana dalam kehidupan. Tujuan penulisan ada 4, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian filsafat secara komprehensif, yang kedua, menjelaskan pengertian dan karakteristik ilmu, yang ketiga, menjelaskan pengertian dan jenis-jenis pengetahuan, yang keempat, menganalisis hubungan dan perbedaan antara filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Pengertian filsafat. Pengertian filsafat menurut etimologis adalah berasal dari bahasa Yunani philosophia, dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Dari kata philosophia artinya adalah cinta akan kebijaksanaan. Yang kedua ada terminologis, adalah aktivitas berpikir yang mendalam, sistematis, radikal, dan universal tentang hakikat segala sesuatu. Yang ketiga ada filsafat, berusaha mencari jawaban atas pertanyaan dasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, dan realitas. Ada karakteristik pemikiran filsafat. Yang pertama, radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya atau hakikat ke dalam suatu persoalan. Yang kedua ada universal, adalah membahas persoalan yang bersifat umum dan menyeluruh. Yang ketiga ada sistematis, adalah menggunakan cara berpikir yang logis, teratur, dan saling berkaitan. Yang keempat ada kritis. Kritis selalu mempertanyakan dan menguji kebenaran dari berbagai pendapat. Cabang-cabang utama filsafat. Yang pertama metafisika, membahas hakikat, realitas, dan eksistensi. Yang kedua ada epistemologi, mengkaji tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Yang ketiga ada aksiologi, mempelajari tentang nilai termasuk etika dan estetika. Yang keempat logika, mengkaji tentang prinsip-prinsip penalaran yang benar. Pengertian ilmu. Pengertian ilmu menurut sains adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah dan dapat diuji kebenarannya secara empiris. Yang kedua, ilmu merupakan hasil kegiatan intelektual yang dilakukan secara teratur, metodis, dan konsisten untuk memahami fenomena. Karakteristik ilmu. Yang pertama, objektif, pengetahuan yang dihasilkan berdasarkan fakta dan data yang dapat diamati, tidak bergantung pada subjektivitas peneliti. Yang kedua, metodis, menggunakan metode ilmiah yang terstruktur dalam proses penemuan dan verifikasi. Yang ketiga, sistematis, pengetahuan tersusun dalam suatu sistem yang logis dan saling berkaitan. Yang keempat, universal, kebenarannya berlaku umum dan dapat diaplikasikan di berbagai tempat dan waktu. Yang kelima, verifikatif, dapat diuji untuk dibuktikan kebenarannya melalui observasi atau eksperimen. Metode ilmiah. Yang pertama, prosedur untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang meliputi langkah-langkah identifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Yang kedua, metode ini memastikan pengetahuan dapat diandalkan dan direplikasi. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia, mencakup informasi, fakta, keterampilan, dan pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman, pembelajaran, atau penalaran. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia, mencakup informasi, fakta, keterampilan, dan pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman, pembelajaran, atau penalaran. Jenis-jenis pengetahuan berdasarkan sumber. Yang pertama, a priori, diperoleh melalui penalaran tanpa pengalaman empiris. Yang kedua, a posteriori, diperoleh melalui pengalaman dan observasi. Yang ketiga, pengetahuan umum sehari-hari, bersifat praktis, diperoleh melalui pengalaman biasa, cenderung partikular dan subjektif, dan tidak selalu terverifikasi. Yang keempat, pengetahuan ilmiah, diperoleh melalui metode ilmiah yang ketat, bersifat objektif, sistematis, dan dapat diuji kebenarannya. Hubungan antara filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Yang pertama, filsafat. Sebagai landasan filsafat adalah ibu dari segala ilmu.
Ia memberikan kerangka konseptual, asumsi dasar, dan prinsip-prinsip bagi pengembangan ilmu. Yang kedua, ilmu sebagai bentuk pengetahuan tersistematisasi. Ilmu mengambil pertanyaan filosofis dan menjawabnya dengan cara yang lebih empiris dan terukur. Ilmu adalah bentuk pengetahuan yang lebih tersistematisasi dan metodis. Yang ketiga, ada pengetahuan sebagai wadah luas. Pengetahuan mencakup semua bentuk filosofis, ilmiah, praktis, intuitif. Filsafat dan ilmu adalah cara khusus untuk memperoleh dan mengorganisir pengetahuan. Kesimpulan filsafat adalah aktivitas berpikir radikal, universal, dan sistematis tentang hakikat realitas. Ilmu adalah pengetahuan sistematis, objektif, dan verifikatif yang menggunakan metode ilmiah. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui diperoleh melalui berbagai cara dari pengalaman hingga penalaran. Hubungan ketiganya bersifat hierarkis dan saling melengkapi. Filsafat memberi landasan. Ilmu adalah bentuk pengetahuan yang tersistematisasi. Saran, mahasiswa dan akademisi disarankan untuk terus mengembangkan pemahaman mendalam tentang ketiga konsep ini sebagai fondasi berpikir kritis. Untuk masyarakat umum, disarankan untuk lebih selektif dan kritis dalam menerima informasi dengan memahami perbedaan antara opini, pengetahuan umum, dan pengetahuan ilmiah yang terverifikasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.